Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah ini teman-teman ya, saya sudah berada di perjalanan untuk menunaikan tugas ya, mencari tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang mungkin masih menjadi misteri. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sekitaran pusat dari Kecamatan Imogiri ya. Karena kali ini kita akan mencoba mengekspedisi masih sama seperti kemarin ya. Kita akan mengekspedisi dari Bukit Merak teman-teman. Dimana Bukit Merak ini adalah bukit yang dipilih oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk menjadikan tempat beliau bersemayam ya. Di saat sudah wafat, dan sampai saat ini diteruskan pula dengan generasi-generasi berikutnya, di raja-raja berikutnya yang pernah bertahta di kerajaan Mataram Islam ya. Yang paling terakhir itu ya beliau, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah ini teman-teman, di depan saya ini di atas ini ada sebuah papan petunjuk. Yang papan petunjuk ini kalau ke kanan itu ke Mangunan ya. Di sana terdapat banyak sekali wisata-wisata alam, wisata-wisata gunung seperti Pinus yang terkenal ya. Dan kalau lurus itu adalah jalan untuk menuju ke makam Raja-Raja Mataram ya. Kalau kita ke situ nanti kita akan melewati pintu utama yang kalau pemirsa TV Lebaran pernah ke sana tentu saja akan melalui yaitu tangga-tangga yang sangat banyak itu ya. Tapi kali ini TV Lebaran untuk menuju ke sana kita akan mencari jalan alternatif teman-teman ya, atau jalan lain ya yang mungkin jarang diketahui orang. Karena kebanyakan orang kalau berziarah ke makam Raja-Raja Mataram di Pajimatan ini itu biasanya lewat yang jalur lurus tadi. Nanti di sana kita akan melewati pintu utama, dan di sana juga banyak sekali penjual-penjual makanan, dan di sana juga ada tempat-tempat parkir ya. Tapi kali ini TV Lebaran akan ibaratnya ya membuat suasana beda. Kita akan melewati jalan alternatif atau jalan tikus ya, untuk menuju ke puncak dari Bukit Merak ini, atau bukit tempat disemayamkannya jasad-jasad dari Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta. Nah ini teman-teman, ini saya akan berhenti sejenak karena di depan saya ini sudah terlihat sebuah bangunan putih-putih melati. Ini bangunan adalah tak lain adalah bangunan calon makam dari Gubernur Yogyakarta, yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk mencari jalan tikus atau jalan alternatif untuk menuju ke lokasi puncak Bukit Merak ya. Kita mencoba melihat kanan kiri, siapa tahu sudah terlihat jalan daruratnya ya, atau jalan pintasnya untuk menuju ke puncak dari Bukit Merak. Kira-kira nanti kita akan menemukan apa, atau jangan-jangan kita akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda ya. Nah ini teman-teman, saya melihat dari kejauhan, dari rimbunan pohon bambu, saya masih bisa melihat bangunan putih-putih melati ya. Bangunan yang megah, yang kalau dilihat dari atas itu menurut TV Lebaran ya, itu kayak Benteng Takeshi. Lokasi itu tak lain adalah calon makam dari Gubernur Yogyakarta kelak seandainya sudah tiada. Dan ini saya akan lanjutkan lagi perjalanan untuk mencari jalan pintasnya ya. Karena kan mungkin banyak orang yang
tahu bahwa jalan untuk menuju ke sana itu ya yang jalan tadi, yang jalan lurus tadi ya. Terus nanti kita akan melewati tangga-tangga yang sangat banyak sekali ya. Tapi kali ini kita akan mencoba dengan cara lain gitu ya. Dan kita pun nanti akan melihat pula bagaimana kondisi dari tanah-tanah yang berada di sisi timur ini dari Bukit Merah ini, karena kan kemarin kita sudah tahu ya di sisi barat daya itu terdapat retakan-retakan tanah. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai ini, kayaknya inilah jalan alternatif untuk menuju ke puncak dari Gunung Merah ini atau Bukit Merah ini ya. Saya akan mencoba turun, ini gleser ya teman-teman ya. Inilah kondisinya, dan di sini juga ada apa ini? Tanah-tanah yang menggunung ini ya. Ini bukit-bukit. Saya akan berhenti sebentar untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran, yaitu masjid dari Pajimatan ini ya. Kalau dilihat dari sini ya, nah ini putih-putih itu adalah masjid ya teman-teman ya. Masjid itu biasanya kita lewati sebelum kita naik tangga yang banyak itu ya. Nah inilah kondisinya teman-teman kalau dilihat dari sini ya. Dan tentu saja zaman dahulu kala ya lokasinya tidak seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat jalan ini adalah jalan keprasan ya, yang mempunyai arti bahwa tanah ini dikepras untuk jalan. Dan saya akan mencoba menidil-nidil dari tanah-tanah ini apakah kondisinya masih rekat ya. Karena kan kita tahu bahwa kemarin itu diberitakan bahwa tanah-tanah yang berada di Bukit Merah ini terjadi pergeseran atau keretakan ya. Saya akan mencoba menganalisa juga teman-teman ya nanti ya. Emang kalau kita lihat tanahnya ini tanah yang bisa labil ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali yang namanya mungkin ya itu apa namanya pemukiman-pemukiman ya, atau pembangunan-pembangunan yang ya kalau mau bangun ya harus yang ibaratnya ya mau ini menambang batuan-batuannya atau perbukitannya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah suasana dari komplek pemakaman Raja Mataram di sisi bawah ya, tepatnya berada di masjidnya ya. Jadi masjid ini sebelum tanjakan atau tangga yang sangat banyak itu ya teman-teman ya, untuk menuju ke puncaknya. Jadi ya ibaratnya kalau mau ke atas itu kita olahraga dulu ya lewat tangga-tangga tersebut ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari jalan alternatif menuju ke sana. Dan sebenarnya kita sudah pernah ya jalan ini kita lewati, tapi di saat malam hari. Nah ini teman-teman, kayaknya saya menemukan sebuah jalan yang memang saya belum pernah melewatinya. Ini kayaknya jalan alternatif untuk menuju ke atas ya teman-teman ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari tanjakannya, ini adalah tanjakan yang apa ya, estetik teman-teman ya. Coba kita akan melangkah lagi teman-teman. Ini jalannya, dan memang di saat saya pernah lewat sini pada malam hari, saya memang sudah punya insting ya bahwa jalan ini adalah jalan alternatif, ada jalan tikus ya, jalan pintas untuk menuju ke puncak Bukit Merah ini. Nah ini teman-teman, saya malah menemukan kucing, ini kucing warna hitam ya. Kita coba untuk melangkah teman-teman ya, untuk mengetahui kondisi dari puncak dari tangga ini. Kira-kira di sana ada apa? Atau jangan-jangan di sana malah ada bidadari yang sedang mandi. Nanti akan terjadi cerita legenda Jakarta Rup kedua. Pelakunya adalah TV Lebaran ya. Yaitulah cerita legenda dari seorang jombloan atau bujangan lawas. Itu biasanya ya cerita Jakarta Rup ya. Nah ini teman-teman, saya akan menidil-nidil lagi tanah-tanah yang ada di sini. Emang kalau saya lihat ya, analisa memang tanahnya itu mumpur ya. Jadi ini sangat bahaya sekali sebenarnya kalau menurut TV Lebaran ya. Apalagi nanti pohon-pohon ini sudah jarang tumbuh ya. Pohon-pohon ini kan gunanya adalah untuk ya ibaratnya menyekram tanah-tanah ini agar tidak longsor ya. Dan kalau saya lihat memang ini tanahnya apa ya teman-teman ya, agak menjorok gitu ya. Jadi sangat bahaya kalau menurut TV Lebaran ya. Sangat berpotensi juga
seandainya hujan lebat atau mungkin gempa itu ya berpotensi terjadi longsor ya. Ini dibuktikan teman-teman ya, memang pernah terjadi longsoran yang tepatnya itu di sekitaran depan dari bangunan calon makam Gubernur Yogyakarta, di sekitar situ ya. Kalau nggak salah ya sekitar tahun 2018-2019 ya, kayaknya di tahun itu ya pernah terjadi longsor teman-teman ya. Kayaknya juga itu berdekatan pula dengan pembangunan calon makam Gubernur Yogyakarta. Nah ini kan betul-betul yaitu bukti nyata bahwa tanah yang ada di sekitaran bukit ini memang sedang tidak baik-baik saja ya, atau mungkin sedang ya ibaratnya labil atau perlu penanganan khusus atau tambahan ya. Nah ini teman-teman, ternyata di atas ini itu terdapat yaitu nasihat yang diam saja ya, karena di sini kita melihat sebuah nisan-nisan ya. Kalau dilihat dari strukturnya ini kayaknya nisan-nisan yang mungkin ya diperuntukkan bagi warga sini ya, tapi saya yakin juga di sini ada yang namanya nisan-nisan para sesepuh-sesepuh kuno ya dari tempat ini, atau mungkin yang punya kaitannya dengan Keraton Jogja atau Raja Mataram di masa lalu ya. Nah ini di sini juga ada jalan kecil ya. Saya akan mencoba melihat tanahnya ya. Tanahnya memang saya lihat begitu kering ya, atau begitu labil juga ini ya. Ya mungkin tanah ini kan sudah usianya udah ratusan tahun, ribuan tahun ya. Apalagi di atas ini banyak bangunan-bangunan ya. Nah ini teman-teman, di sini terdapat sebuah komplek pemakaman, yaitu nasihat yang diam saja yang tak lain adalah makhluk yang paling rakus di dunia ini. Karena dari orang biasa sampai presiden, dari orang cantik sampai orang ganteng, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang sombong sampai dari orang yang dermawan, itu semua akan bisa masuk di mulut dari pemakaman. Kita cuma berdoa saja semoga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik ya, meskipun kita ini ya banyak dosanya, banyak khilafnya ya. Kita akan mencoba naik teman-teman ya, untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran tentang kondisi pertanahan yang ada di sini. Lah ini kan kalau kita lihat kan ini juga kayaknya dulu ini bisa dikeruk ini aja mungkin ya, untuk membuat tempat ini ya. Jadi ya alhasil tanahnya itu agak lebih menjorok teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kan ini tanahnya itu ngempur ya teman-teman ya, mudah dicungkil itu ya. Nah ini teman-teman, kalau kita melihat ke atas, kita sudah melihat sebuah kayak ini tanggul ya, dan kemungkinan besar disinilah dahulu kala lokasi dari longsornya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan di sini ada kayak penahan tanah ya, kayak tanggul-tanggul yang dikasih kawat-kawat atau ya, itu ibaratnya yaitu pokoknya adalah tanggul-tanggul buatan teman-teman ya. Nah inilah lokasinya teman-teman yang dahulu kala pernah terjadi longsor ya. Dan di atas ini adalah lurus dari komplek calon makam Gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Jadi kalau kita nanjak terus nanti akhirnya kita akan sampai ke puncak ya. Tapi sayangnya ini kan saya datangnya itu bertepatan hari Jumat ya, dan hampir jam 11:30, jadi saya putuskan untuk tidak sampai ke atas ya. Semoga nanti kita dapat sampai ke atas dan menunjukkan ke pemirsa TV Lebaran bahwa jalan ini benar-benar adalah jalan pintas untuk menuju ke puncak dari komplek Raja-Raja Mataram ya. Nah ini teman-teman, ini tanahnya agak menjorok menurut TV Lebaran ya. Jadi potensinya sangat berbahaya menurut TV Lebaran ya. Di sini juga ada batuan-batuan, kemungkinan besar batuan-batuan ini adalah batuan-batuan nisan-nisan yang pernah ada di sini ya. Saya akan mencoba naik lewat jalan setapak ini ya, untuk
memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa benar-benar jalur ini adalah jalur jalan pintas ya, jalur lintasan untuk menuju ke sana ya. Nah ini teman-teman, di sini juga saya menemukan batuan-batuan yang kemungkinan besar batuan-batuan tadi yang saya ketuk-ketuk tadi itu adalah batuan lava yang membeku ya. Jadi dahulu kala saya yakin di sini tuh sebelum manusia itu hidup di tempat ini, itu kemungkinan besar di sini tuh terdapat gunung-gunung berapi yang sangat banyak ya. Terus juga hewan-hewan purba ya. Nah ini di sini ya teman-teman. Nah ini kalau kita ke atas terus ini saya yakin adalah jalan ya, atau kita nanti akan sampai ke puncaknya, yaitu di depan langsung dari komplek pemakaman Raja Mataram. Nah inilah teman-teman ya, lokasi terbaru terupdate ya dari kondisi tanah dari komplek pemakaman Raja Mataram yang tak lain adalah Bukit Merak ya, atau sering dikenal sebagai Pajimatan gitu ya. Saya akan mencoba turun ya teman-teman ya, karena memang ya ini sudah mepet waktunya untuk sholat Jumat ya, meskipun kita ini bukan orang yang suci dan masih banyak khilafnya, tapi kan kita sebagai seorang muslim harus juga diusahakan juga untuk ini menunaikan kewajiban ya, karena kan sebenarnya kita yang butuh ya, bukan Tuhan yang butuh ya. Nah ini teman-teman, ini jalan yang tadi kita lewati anak tangganya, nanti kita akan lewat situ lagi ya, terus kita akan mencari di mana ini masjid terdekat ya. Kayaknya tadi di bawah itu ada bangunan yang ada mustokonya ya, kemungkinan besar itu adalah tempat ibadah ya. Coba kita akan mencoba ke sana teman-teman ya. Dan ini sambil jalan turun kita perhatikan teman-teman ya, tanah-tanahnya inilah kondisi terbarunya, terupdate ya, yang kita suguhkan kepada pemirsa TV Lebaran ya. Dan posisinya ini di sisi timur ngidul itu teman-teman ya, pokoknya posisinya di situ. Dan memang kalau saya lihat ya, saya analisa ya, memang tanah-tanahnya ini agak menjorok, betul-betul agak menjorok ya, dan tanah-tanahnya itu agak ngerimpil teman-teman ya. Kalau tidak ada pohon-pohon yang ibaratnya ya mencengkram tanah-tanahnya itu ya sangat berbahaya sekali ya. Yaitu dibuktikan benar teman-teman ya, sekitar tahun 1000 ya, tahun 2018 kalau nggak salah, itu kan juga pernah terjadi tanah longsor di sini ya. Itu membuktikan bahwa tanahnya memang kondisinya sedang perlu penanganan khusus ya. Nah ini teman-teman, ternyata bangunan yang ada mustokonya tadi itu kayaknya ya memang masjid kalau nggak salah ya, atau musola ya, tapi kayaknya tidak dipergunakan untuk sholat Jumat. Dan pada akhirnya saya diarahkan lewat jalan yang untuk menuju ke masjid dari pemakaman Raja Mataram ini, atau masjid yang ada di Pajimatan ini ya. Ini adalah masjid yang ibaratnya ya satu kesatuan dengan komplek makam Raja Mataram ini. Nah ini ya teman-teman, kalau di depan saya yang lurus ini adalah jalan untuk menuju ke tempat ini ya, atau jalan utama ya. Kalau kita kan tadi lewat jalan pintas ya. Nah inilah lokasi masjidnya teman-teman ya. Dilihat dari arsitekturnya atau suasananya, ini adalah masjid lawas ya, atau masjid kuno ya. Kalau saya lihat sih masjid zaman dahulu itu nggak begitu besar ya. Jadi cuma mungkin ya cuma beberapa meter lah gitu ya, bermeter-meter ya, tapi nggak sebesar masjid sekarang ya. Masjid sekarang kan udah besar, mewah, kelap-kelip lampu di kota ibaratnya gitu ya, pokoknya mewah ya. Kalau zaman dahulu tuh saya lihat masjidnya ya nggak terlalu besar ya, yaitu mungkin juga menyesuaikan dengan orang-orang pada zaman dahulu yang mungkin belum terlalu banyak juga ya. Nah inilah lokasinya ya teman-teman ya, masjidnya dan suasananya seperti ini ya. Ini seperti ini, dan di sini juga saya lihat banyak abdi dalam yang berpakaian Jawa yang mengikuti sholat Jumat ya. Nah ini adalah serambi dari masjid ini ya. Kalau kita lihat sih memang ini ya sudah beberapa
beberapa kali ya mengalami perbaikan ya, kalau dilihat dari struktur kayu-kayunya ya, atau mungkin polesan kayu-kayunya ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini dalam meliput bagaimana kondisi tanah di komplek Bukit Merak dari sisi timur kidul ya, dan kita juga kita memperlihatkan yaitu jalan pintas untuk menuju ke komplek ini, karena kan biasanya wisatawan atau peziarah itu lewat jalur yang lurus tadi loh teman-teman ya. Ya itu aja ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.